Halo, assalamualaikum. Video panduan lengkap lapor SPT tahunan untuk Direktur PT, Direktur CV, untuk PNS, TNI, Polri yang gajinya di atas 60 juta rupiah dalam setahun. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media, kita jumpa lagi kali ini di video untuk panduan lapor SPT tahunan orang pribadi. Untuk siapa? Untuk Direktur PT, Direktur CV, kemudian untuk PNS, untuk TNI, untuk pegawai yang gajinya di atas 60 juta rupiah dalam setahun. Ini kita akan melakukan lewat PC atau laptop dengan e-filing ya, dengan e-filing. Sebelum lanjut, kami ajak pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media semua untuk like video ini, subscribe channel ini, YouTube Tips Pajak Media ini, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi para wajib pajak, para warga negara Indonesia. Sehingga pada akhirnya para wajib pajak dan WNI dan warga negara Indonesia dapat lapor pajak dengan baik dan benar, serta mudah dan hemat. Kenapa hemat? Karena seluruh tutorial di sini adalah for free alias tidak dipungut biaya. Nah, panduan ini untuk siapa? Satu, untuk PNS, untuk TNI, untuk Polri yang gaji dan tunjangannya selama 2022 di atas 60 juta rupiah ya. Yang gajinya di atas 60 juta rupiah. Kemudian untuk pegawai swasta yang gajinya di atas 60 juta rupiah. Kemudian untuk direktur PT, direktur CV, dan direktur dan orang-orang yang digaji dengan gaji di atas 60 juta rupiah. Dan ini kita lakukan secara online dengan e-filing dan menggunakan laptop atau PC. Bagaimana jika menggunakan HP? Pada prinsipnya adalah sama, namun kami juga telah buatkan untuk Anda tutorial membuat SPT dengan HP. Ikuti linknya di deskripsi di bawah. Dan ini bagian paling penting, langkah-langkahnya apa yang akan kita lakukan agar bisa lapor SPT tahunan secara online. Yang pertama adalah siapkan formulir 1721A1 itu untuk pegawai swasta, 1721A2 untuk PNS, TNI, Polri, dan formulir-formulir ini silahkan dimintakan ke bagian keuangan atau ke bendaharawan atau ke pemberi kerja Anda. Setelah Anda dapat 1720A1 atau A2, berikutnya Anda harus membuat daftar harta, rincian daftar harta, dan rincian daftar utang per 31 Desember 2022. Berikutnya adalah login DJP Online. Pastikan Anda telah punya akun DJP Online. Lalu, intinya adalah isi SPT, kemudian submit dan selesai. Kita bahas tuntas di sini, singkat namun padat, insya Allah. Siapkan 1721A1. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Di sini 1721A1 atau A2 ini adalah formulir yang mencerminkan ini ya, formulir yang mencerminkan siapa pemberi kerja Anda, ada di atas ini. Siapa pemberi kerja Anda dan identitas Anda, serta berapa gaji, tunjangan, penghasilan bruto yang Anda dapatkan. Dan berikutnya adalah berapa PPh pasal 21 atas penghasilan Anda yang telah dipotong oleh perusahaan Anda atau pemberi kerja Anda. Seperti itu ya. Silahkan disiapkan bukti potong seperti ini, mintakan ke pemberi kerja atau bendaharawan. Berikutnya adalah siapkan daftar harta dan daftar utang. Untuk daftar harta adalah harga yang dimiliki mohon maaf ini terdapat kesalahan ketik. Untuk harta adalah
harta yang Anda miliki per 31 Desember 2022. Nilainya adalah nilai pembelian. Ya, nilainya adalah nilai pembelian. Contoh, Anda beli rumah tahun 2019, harganya 300 juta rupiah. Per saat ini pasarannya sudah di 410 juta rupiah. Jadi berapa yang kita masukkan? Apakah 300 juta? Apakah 410 juta? Benar, jawabannya adalah 310 juta rupiah. Untuk harga yang tidak bergerak, maka nilainya adalah nilai perolehan. Namun untuk kas dan setara kas, misal kas, kemudian tabungan, kemudian investasi saham, misal nilainya adalah, ini investasi saham di bursa ya, nilainya adalah nilai per akhir tahun 2022. Jadi misal Anda punya tabungan di bank sebesar 10 juta rupiah dan per akhir tahun uang Anda telah menjadi 10.200.000 rupiah, maka masukkanlah 10.200.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian untuk utang, silakan masukkan sisa pokok utang per 31 Desember 2022. Ingat, ini adalah sisa pokok utang. Contoh, 2019 Anda utang 100 juta, lalu akhir tahun 2022 utang Anda tinggal 40 juta, maka yang dimasukkan adalah 40 juta rupiah. Berikutnya kita akan login ke DJP Online. Untuk login DJP Online tentunya Anda sudah harus punya akunnya. Dan untuk panduan mendaftar akun, silakan ikuti di deskripsi di bawah. Begitu juga untuk Anda yang lupa password. Untuk lupa password Anda butuh EVIN. Untuk mendapatkan EVIN ada di link deskripsi di bawah ini. Oke, setelah itu maka kita akan login dan tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari DJP Online. Ada beberapa menu dan langsung saja kita akan, mohon maaf, sebelum kita lanjut ke bayar, maka pastikan profil Anda telah update, artinya pemadanan NIK dan NPWP Anda telah valid. Pastikan klik dulu di informasi dan sesuaikan KTP Anda. Setelah tampilan seperti ini, klik lapor. Ini ya, klik lapor dan klik e-filing. Lapor e-filing. Dan berikutnya kita akan dibawa ke halaman ini. Ya, kita akan dibawa ke halaman ini. Paling atas ini judulnya adalah e-filing.go.id/arsip ya. e-filing.go.id/arsip. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah riwayat pelaporan Anda. Di sini contohnya adalah 17, 18, 19, 20, 21, ada semua di sini. Dan berikutnya kita pilih buat SPT. Oke, ini adalah laporan SPT tahunan untuk Direktur PT, Direktur CV, kemudian PNS yang gajinya di atas 60 juta rupiah. Jadi silahkan dipilih ini. Tidak, dan bentuk formulir ya. Sekali lagi silahkan sesuaikan seperti ini. Tidak, dan bentuk formulir. Kemudian klik SPT 1770S dengan bentuk formulir. Diklik. Berikutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Maka silakan pilih tahun pajak 2022 dan status SPT normal. Setelah itu, nah, di sini ini namanya pre-populated alias data dari pihak ketiga. Ya, data dari pihak ketiga artinya di sini DJP Ditjen Pajak telah mendapatkan feeding data dari pihak ketiga. Di sini adalah pemberi kerja Anda. Di sini artinya pemberi kerja Anda telah lapor SPT masa 17/21. Saya ulangi, artinya pemberi kerja Anda telah melaporkan SPT masa PPh pasal 21-nya ya.
Dan di sini silahkan dipakai. Ya, saya akan gunakan data tersebut. Pilih OK. Nah, mengisi SPT, tipsnya adalah dari belakang ke depan. Dan ini setelah mengakomodir seperti itu. E-filing ini adalah setelah mengakomodir hal tersebut. 17 formulir 1770S ini terdiri dari lampiran 2, lampiran 1, dan induk. Jadi Anda mengerjakannya dari belakang, lampiran 2, lampiran 1, dan induk. Lampiran 2 apa aja? Ini akan mengisi, kita akan diminta beberapa hal seperti ini. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final, dan non final, kemudian harta, kemudian kewajiban, dan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini adalah bagian A. Kita akan mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final. Apa itu PPh final? PPh final pada prinsipnya adalah pajak penghasilan yang dalam pemotongannya itu sudah final, sudah akhir, artinya tidak perlu diperhitungkan lagi, tidak akan ada, tidak bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak atau tidak perlu dihitung ulang. Itu namanya dan itu sudah final. Oke, sudah selesai. Artinya atas penghasilan itu sudah selesai pemajakannya, udah final. Contohnya, ada beberapa hal, silahkan dilihat di sini ada 14 ya, ada 14 yang PPh bersifat final di sini. Contohnya adalah jika Anda mendapatkan bunga deposito, mendapatkan bunga obligasi, kemudian jika Anda jual saham di Bursa Efek Indonesia, kemudian hadiah undangan, pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Kemudian ada honor atas beban APBD, APBDN, ini yang sering adalah PNS, TNI, Polri, atas honor yang telah dipotong PPh final, silahkan di sini. Kemudian jika Anda menyewakan tanah bangunan, itu telah dikenakan PPh final nomor 8 ini. Kemudian jika Anda jual tanah bangunan juga telah dikenakan PPh final. Oke, kemudian bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah itu juga PPh final. Kemudian bunga simpanan yang diserahkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. Kemudian transaksi derivatif, dividen. Dividen sekarang tidak final jika Anda lapor. Namun jika Anda tidak lapor realisasi investasi, maka Anda itu tetap dikenakan PPh final. Kemudian penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan penghasilan lain yang dikenakan final. Silakan Anda pilih di sini. Ini contohnya honorarium atas beban APBN, APBD. Silakan di sini. Namun jika Anda direktur PT dan CV dan tidak ada objek PPh final, maka tentunya silakan dikosongi saja. Dan berikutnya adalah harta pada akhir tahun. Harta pada akhir tahun ini silahkan diisikan kondisi per 31 Desember 2022. Ada beberapa harta, ini urut dari yang paling liquid ya. Di depan itu paling liquid. Ada kas dan setara kas, ada piutang, investasi, silahkan Anda pilih. Ya, baik. Inilah tampilan daftar harta pada akhir tahun. Silahkan dituliskan dari yang paling liquid ke yang paling tidak liquid. Silahkan masukkan harta-harta Anda di sini, semua pilihannya ini. Silahkan Anda masukkan semuanya. Dan berikutnya ini adalah hutang, bagian C. Kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kemudian silahkan klik tambah atau klik utang pada SPT tahun lalu jika untuk mengambil data pada tahun lalu. Kemudian inilah daftar susunan anggota keluarga. Silahkan masukkan anggota keluarga Anda. Oke, next ya. Silahkan next. Dan kita ada di lampiran 1. Tadi adalah lampiran 2, sekarang adalah lampiran 1. Ada 3 bagian. Penghasilan neto yang lainnya, tidak termasuk yang telah dikenakan final. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu adalah penghasilan bagian C. Ini adalah yang paling penting, adalah Anda ada di bagian C ini nanti. Artinya adalah penghasilan dari pemberi kerja Anda. Baik, lampiran 1 bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak dikenakan PPh final. Ini misalnya bunga, Anda meminjamkan uang ke rekanan Anda dapat bunga di luar bank ya, masuk ke sini. Kemudian royalti, kemudian sewa, kemudian hadiah, kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Ini yang belum dikenakan PPh final. Silakan klik lanjut ke B, adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bantuan, sumbangan hibah, contohnya. Kemudian ada warisan, kemudian ada bagian laba CV. Ketika Anda ambil prive, masuk di sini. Bagian laba CV,
maka masuk di sini. Kemudian klaim asuransi kesehatan, kemudian beasiswa, kemudian penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Salah satunya adalah dividen. Dengan syarat Anda lapor realisasi investasi. Kemudian ini yang paling penting adalah data penghasilan Anda. Ini harus diisi. Jika Anda tidak Anda isi maka tidak bisa lanjut. Oke. Bagian C ini daftar pemotongan pungutan, artinya PPh yang dipotong oleh pemberi kerja Anda, oleh PT Anda, oleh CV Anda, oleh instansi Anda. Ini harus diisi. Jika tidak ada maka Anda tidak bisa lanjut. Oke, ini bagian paling pentingnya. Silakan Anda lihat baik-baik di nomor 12 itu jumlah penghasilan neto, dan nomor 20 silakan Anda lihat baik-baik di PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Di formulir 1721 ini akan diminta nama pemotong atau pemungut pajak, NPWP pemotongnya, kemudian nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, jenis pajak, dan jumlah dipotong. Semua ada di 1721 A1 atau A2 ini. Contohnya seperti ini, jenis pajak PPh 21, kemudian ini NPWP pemotongnya, isi Travelindo namanya, NPWP-nya ini, NPWP nama pemotongnya ini, nomor buktinya ini, tanggal bukti potongnya ini 7 Februari 2023 adalah tanggal hari ini kita produksi video ini, kemudian jumlah PPh yang dipotong dipungut Rp100.000, klik simpan, lalu selanjutnya. Sekali lagi masukkan di sini sesuai dengan bukti potong Anda. Setelah itu next kita akan dibawa ke induk 1770 S induk. Ingat tadi ada lampiran 2, lampiran 1, dan sekarang induk. Silahkan isi identitas Anda, dalam hal ini adalah kepala keluarga, silahkan lanjut ke A. Kemudian isikan penghasilan neto Anda. Nah ini, penghasilan neto ini 69.500 ini dari mana? Dari ini, nomor 12 ini, jumlah penghasilan netonya 69.500.000, contohnya seperti itu. Masukkan di sini, dan yang lain adalah yang biru-biru ini adalah otomatis ya. Yang putih adalah yang tidak otomatis. Zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, ini adalah untuk yang telah diakui oleh Menteri Keuangan ya. Artinya zakat ke lembaga yang telah diakui oleh negara. Kemudian sumbangan keagamaan juga yang telah diakui oleh negara. Silahkan lanjut ke B. Nah, di sini silahkan dipilih berapa tanggungan Anda. Di sini contohnya adalah kawin anak 2. Sehingga ada pengurang Rp60.500.000, sehingga penghasilan kena pajaknya 2 juta. Silahkan lanjut, maka di situ akan ada PPh terutang, ini semua otomatis dari sistem. PPh terutang 100.000, jumlah PPh terutang 100.000. Sehingga nihil, tidak ada kurang bayar. Pada prinsipnya, jika Anda adalah PNS TNI Polri tidak mendapat penghasilan dari tempat lain, kemudian Anda juga jika Anda adalah direktur PT dan CV yang telah dipotong dengan benar oleh perusahaan, maka pada dasarnya Anda pasti akan nihil. Dengan syarat tidak ada penghasilan dari usaha lain. Bagaimana jika ada selisih? Selisihnya di bawah 1.000. Jika selisih di bawah 1.000 itu masih pembulatan. Jadi itu nanti meskipun Anda lebih bayar tidak akan dianggap lebih bayar jika kurang dari Rp1.000. Untuk case-case yang lain silahkan ditanyakan di deskripsi di bawah atau di Telegram tips pajak. Ya, ini adalah terakhir E, nihil. Kemudian angsuran pajak tahun berikutnya jika Anda adalah full pegawai, full direktur, PT dan CV, dan kemudian PNS TNI Polri, maka silakan juga dikosongi nomor bagian F ini. Dan pernyataan silakan klik setuju, kemudian selanjutnya. Dan setelah Anda klik selanjutnya, maka Anda akan dibawa ke halaman submit, masukkan kode verifikasi yang telah Anda terima melalui email, kemudian klik kirim. Setelah klik kirim, maka bukti lapornya adalah seperti ini. Jika Anda telah bukti lapor seperti ini, maka artinya Anda telah lapor SPT tahunan. Dan itulah tadi, ya, itulah tadi pembaca pemirsa, lapor SPT tahunan 2022 yang kita lakukan di 2023 ini, ya, dilakukan di 2023 ini untuk direktur PT, direktur CV, kemudian untuk
PNS, TNI, Polri yang gajinya di atas 60 juta rupiah. Melalui laptop dan melalui e-filing. Jika Anda ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom deskripsi, di kolom komentar di bawah. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah akan kami jawab. Dan kami sediakan konsultasi gratis, ya. Kami sediakan konsultasi gratis. Silakan untuk tuliskan di kolom komen untuk kunjungi berbagai media sosial kami. Ada YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, dan juga portal tipspajak.com. Silahkan tuliskan di portal tipspajak.com. Itu akan kami respon semuanya. Dan yang urut paling pas respon adalah YouTube, kemudian diikuti oleh Telegram, kemudian portal tipspajak.com, kemudian Instagram. Sekian, itulah tadi tutorial lapor SPT tahunan untuk Direktur CV, Direktur PT, PNS, TNI, Polri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.